Pergerakan nilai tukar mata uang atau kurs itu sensitif banget karena mempengaruhi perdagangan internasional, investasi hingga stabilitas ekonomi negara kita. Kalau tidak stabil, dampaknya bisa bikin pelaku ekonomi dan investor rugi akibat salah ambil keputusan. Oleh karena itu, proses forecasting atau peramalan nilai masa depan berdasarkan data masa lalu itu penting banget. Di video kali ini, kita akan mereview laporan saya tentang time series yang menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi nilai kurs USD terhadap rupiah. Kita tidak cuma akan bahas hasil jadinya, tapi kita bakal kupas tuntas dari pre-processing data, penurunan rules-rulesnya, sampai ke evaluasi akurasinya. Kenapa kita pakai ARIMA? Karena dari riset Babu dan Reddy menunjukkan kalau berdasarkan nilai AIC dan BIC, model ARIMA ini punya performa terbaik untuk memprediksi nilai tukar mata uang dibanding metode seperti neural network atau fuzzy. Tapi tantangan terbesarnya adalah data keuangan itu seringkali bersifat non-stasioner. Artinya nilai rata-rata dan variansinya terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam model ARIMA. Di sini, kita punya beberapa hipotesis yang diuji. Yang pertama, apakah datanya bisa distasionerkan? Dan apakah model ARIMA ini mampu menghasilkan tingkat error yang rendah sehingga prediksinya mendekati data aktual? Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu matematika di balik metodenya. Ada 3 tahapan rumus utama yang digunakan dalam riset ini. Tahap pertama, deteksi outlier dengan interquartile range (IQR). Sebelum data diolah, kita harus cek data outlier. Rumus outlier adalah seperti ini, di mana Q3 adalah median atas dan Q1 adalah median bawah. Setelah dapat nilai IQR, kita tentukan batas aman data kita. Batas atas dihitung dengan Q3 plus 1,5 dikali IQR, dan batas bawah dihitung dengan Q1 min 1,5 dikali IQR. Jika ada data di luar batas ini, data tersebut harus ditangani, misalnya dihapus atau ditransformasikan. Tahap yang kedua, uji stasioneritas menggunakan Augmented Digivuller Test. Untuk memastikan data sudah stasioner, kita pakai ADF test dengan persamaan regresi berikut ini, di mana Y adalah parameter unit root, maksud saya Y yang ada lengkungannya itu, dan BP adalah koefisien lag. Keduanya dihitung menggunakan OLS. Jika data belum stasioner, artinya nilai p-value lebih dari 0,05, kita lakukan differencing atau menghitung selisih data hari ini dengan hari sebelumnya. Kita ulang proses ADF test sampai data sudah stasioner. Tahap yang ketiga, pemodelan ARIMA PDQ. Model ARIMA menggabungkan 3 komponen, yaitu P, autoregressive, D, integrated atau diferensial, dan Q, moving average. Rumus untuk ARIMA adalah seperti ini, di mana C adalah konstanta, dan O bergaris adalah koefisien AR, dan 0 yang bergaris adalah koefisien MA. Masuk ke tahap implementasi di Python. Setelah data di-load dan diubah formatnya menjadi datetime, kita jalankan fungsi ADF test. Pada data asli didapatkan p-value sebesar 0,553. Namun setelah kita lakukan differencing 1 kali, p-value turun drastis menjadi 0,00 sekian, yang artinya data sudah stasioner. Selanjutnya, kita pecah data menjadi 95% data training dan 5% data testing. Kita buat algoritma di Python untuk mencoba semua kombinasi P dari 0 sampai 5, D dari 0 sampai 2, dan Q dari 0 sampai 5. Python otomatis menghitung nilai RMSE terkecil untuk menentukan model terbaik. Dari hasil perhitungan tersebut, model paling optimal yang ditemukan adalah ARIMA 515 dengan nilai RMSE sebesar 73,07. Sekarang untuk pengujian keakuratan.
Jika kita bedah tabel hasil ujinya, rata-rata nilai MAPE yang dihasilkan hanya sebesar 3,41%, yang artinya cukup akurat. Grafik perbandingan actual dan forecast juga memperlihatkan tren pergerakan kurva prediksi yang cukup mengikuti pola data aslinya. Kesimpulannya, pengujian hipotesis kita berhasil menolak HO. Artinya nilai tukar USD IDR ini bisa distasionerkan. Dan metode ARIMA terbukti akurat untuk memprediksi nilai kurs. Itu saja bedah rumus dan laporan time series kali ini. Kalau kalian mau draft kode Python atau pertanyaan-pertanyaan seputar rumus, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Juga like-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.